Assalamualaikum, Ibu Dian. Waalaikumsalam, Bu Juli. Gimana nih kabarnya Bu Dian? Sehat? Alhamdulillah sehat, walaupun jadwal di sekolah padat, tapi insya Allah masih diberi kesehatan. Bu Juli sendiri apa Amin. kabarnya ini? Alhamdulillah Bu, saya sehat. Bu Dian ada waktu tidak hari ini ya kira-kira? Ada. Saya lagi jam kosong ini, lagi koreksi-koreksi lembar jawaban anak ini kan. Jadi saya masih punya banyak waktu. Kenapa? Kenapa lu Bu Juli? Gini loh Bu, sebenarnya hari ini saya mau Heeh. sharing sama Bu Dian. Kita kan Boleh, sudah boleh, boleh. lama. Iya, sudah lama loh. Sebenarnya ada yang ingin saya bicarakan sama Bu Dian loh hari ini. Apa itu? Penasaran saya jadinya nih. Ini ada permasalahan sedikit nih, masalah proses Hmm, pembelajaran. iya. Biasa Ibu, di kelas saya, kelas 8D itu, Mhm. jadi kan Bu, boleh ya saya cerita ya Bu? Boleh. Heeh, Saya siap sedia mendengarkan. Jadi gini Bu, Iya. di sekolah saya, di kelas 8D itu, mengapa ya Bu, kelasnya itu kalau saya perhatikan Mhm. tidak semangat belajarnya. Kemudian, kemarin kan saya kasih ulangan harian tuh, Iya. pembelajaran teks hasil Mhm. observasi. Masya Allah Bu, astagfirullahaladzim, nilainya hampir 70% di bawah KKM. Makanya saya Oh. bingung. Padahal kan Bu Dian, saya Iya. sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya rasa tuh saya mengajar di kelas tersebut sudah maksimal seperti itu Bu Mhm. Dian. Tapi nilainya kok bisa ya hampir rata-rata 70% di bawah KKM, seperti Oh, itu. berarti ini Bu Juli sudah ngajar di kelas itu, sudah full energi mengajarnya, udah totalitas rupanya. Waktu dikasih ulangan harian, 70% anak-anaknya masih di bawah KKM. Jadi Bu Juli Iya, ngerasa kok bisa nih ya anak-anaknya di bawah KKM gitu ya Bu Juli ya? iya, seperti itu Bu Dian, itulah yang menjadi masalah saya. Kalau di kelas lain, tidak Mhm. seperti itu, di sekolah saya itu kan kelas 8 ada 4 kelas ya, Iya, heeh. 8A sampai dengan 8D. Hanya kelas 8D saja yang bermasalah seperti itu. Saya bingung, sepertinya antusias belajarnya kok kurang, seperti itu Bu Dian. Ditambah lagi dengan antusias belajar anaknya yang rendah, yang Iya, yang kurang. Jadi iya, sebenarnya, harapan idealnya di kelas 8D itu sebenarnya Bu Juli maunya yang kayak mana sih? Gitu. Pengennya nih di saya kelas 8D nih kayak mana sih? saya pengennya kan Bu Dian, di Oh, kelas 8D itu anak-anak termotivasi, iya, kemudian belajarnya baik, mhm, menyenangkan. Ini kalau saya perhatikan setiap saya masuk, anak-anak ribut di kelas. Kemudian heeh, ketika sudah saya tegur ada itu satu kelas, di kelas 8D itu bernama Sultan sama Putra. Sudah saya tegur berkali-kali, tadinya diem ketika saya tegur, "Putra, iya, Sultan jangan ribut, ayo fokus konsentrasi belajar lagi." Mereka diem heeh heeh, sebentar, namun sebentar. setelah itu ribut lagi, seperti itu. Oh, Mmm, jadi selain tadi motivasi anak yang kurang, kemudian ada juga anak yang memang ribut gitu di kelas ya, udah kita kasih mhm teguran, udah kita kasih nasehat tuh diamnya sebentar aja, kemudian ribut mhm lagi. mhm. Jadi mau Ibu ini, dengan kondisi yang seperti itu, Ibu kan berharap kondisinya maunya seperti apa nih gitu. Tadi kan anak-anak tadi udah motivasinya rendah, ditambah lagi si Sultan tadi dengan temannya itu yang suka gangguin temannya dan susah juga dinasehati. Ibu maunya kelas ibu 8D ini maunya Ibu buat seperti apa? Berharapnya seperti gimana nih ya anak-anaknya gitu? Kalau seandainya ya Bu, pada proses pembelajarannya kira-kira nih, Mhm kalau mhm. saya, buat mengajar menggunakan media itu, bagaimana Oh kira-kira memuat ya Bu? iya.
Iya. E heeh. Seperti apa menurut Ibu kalau saya menggunakan media, kemudian saya membuat video di kelas Mhm. tersebut, itu bagaimana Ibu? Oh, bagus itu. Jadi Mmm, kan selama ini karena kadang mungkin anak-anak itu merasa kurang semangat gitu ya, mungkin karena kita pun iya, selama ini mengajar vianya LKPD. Jadi Ibu pengennya ini anak-anak mau mengajarkannya dengan menggunakan video. Bagus itu, bagus. Nah, itu kan untuk anak-anak yang ini tadi. Jadi itu satu rencananya. Kira-kira ada nggak ya? Nanti tambahan lainnya tuh seperti ini gitu misalnya. Saya maunya selain pakai media pembelajaran, kira-kira anak-anak yang seperti Sultan itu supaya tadi bisa terpenuhi kebutuhan belajarnya. Kira-kira Bu Juli mau buat apa nih ya? Gitu selain menggunakan media gitu. kalau seandainya Bu, kalau Mm-mm. di dalam proses pembelajaran itu saya menggunakan gadget itu bagaimana ya Bu? Gadget, bagus itu karena kan memang zaman sekarang anak-anak itu memang tidak terlepas ya Bu ya dari yang Mhm, namanya gadget. Jadi mau belajar pakai gadget saya rasa itu ide yang bagus itu. Karena mhm, selain dengan eh, dia bisa berbaur, kita juga bisa nanti sambil menerapkan ini loh pembelajaran itu sebenarnya gadget ini bukan untuk main game aja gitu ya Bu ya, bisa digunakan iya, untuk juga dalam pembelajaran. Kemudian mmm, bagaimana ini? Ibu mau buatnya itu yang seperti gimana gitu? Pembelajaran yang eee, menggunakan media, kemudian ada juga pembelajaran nanti yang menggunakan gadget. Jadi Bu Juli ini mau buatnya yang kayak mana ini? kalau, rancangan saya Bu, saya inginnya, saya nanti akan menampilkan video-video pembelajaran seperti Mhm. itu, menggunakan Infokus seperti itu, kemudian untuk selingannya bisa Ya. menggunakan HP gitu. Nanti kan di Oh, HP itu kita buat sistem kuisis seperti itu kan ada. Kemudian ya, game-game sekarang kan juga bisa menggunakan HP. benar. Karena saya berpikir seperti ini, Bu, anak zaman sekarang ini kan, yang namanya gadget, yang Mhm. namanya digitalisasi Digitalisasi. itu iya, kan mereka ibaratnya seperti kecanduan ya. Ya benar itu. Jadi saya rasa nih, Bu, ini lebih meningkatkan motivasi mereka di Mhm. dalam proses pembelajaran gitu. Iya, Makanya inilah itulah saatnya. inisiatif Iya, saya. berarti ini Bu Juli Mhm, inilah dia mmm, saat saya nih memperkenalkan ini loh, nah gadget itu bukan hanya mhm, digunakan untuk main game doang loh. Game itu bukan berarti mhm, gamenya ini saja, padahal di mmm, edukasi juga Bu Juli akan memperkenalkan ini loh game edukasi, gitu ya Bu Juli ya. Jadi nanti benar Bu benar Juli sekali Ibu. Iya, seperti bagus itu. Itu adalah inovasi saya rasa. Jadi karena sekarang juga kan pembelajaran itu tidak harus selalu berbasis kertas ya Bu Julia, berbasis iya, papan tulis gitu kan. Seperti media kuisis itu pun saya rasa juga bisa membuat anak termotivasi nih. Jadi kalau anak udah termotivasi ya kan Bu Juli, kita pun iya, berharapnya nih si anak ini meningkat hasil belajarnya gitu iya, ya Bu Julia. Jadi iya. Ibu kira-kira nih mau Bu Juli buat kapan itu ya? Ada Ya pertemuan kalau kapan ya Bu buat? kalau bisa Bu, ini kalau bisa, saya pengen secepatnya Bu, kalau bisa ini Bu, setelah saya sharing sama Ibu, besok saya akan lakukan. Karena Oh, begini iya, udah nggak karena kan sabar nih begini kayaknya ya, udah nggak sabar ya. iya Bu, karena mengingat Bu, ulangan kemarin saya sangat Mhm, sedih melihat 70% tadi di bawah KKM. Apa nih yang harus saya lakukan untuk selanjutnya? iya Jadi jangan iya sampai memang nanti kita ketika kita kalau udah ket mengajar kemudian hasil anak rendah jadi seperti ini ya, Bu, ya. Benar iya, itu. Bu. Jadi jangan nanti kan, Bu, ketika ada ulangan selanjutnya di materi yang berikutnya tidak mengalami hal seperti ini lagi. Iya iya iya. Kemarin iya, Bu, kemarin kan, Bu, saya juga sudah, konfirmasi sama Mhm, bagian heeh, sama bagian komputer kan, Bu, apa bisa nih sekali-sekali mereka bisa mengunjungi komputer, jadi belajarnya bisa lewat, laboratorium di komputer di lab seperti di itu. nah, jadi berarti Mhm, nih
orang yang akan Ibu libatkan itu berarti laboran ya Bu ya. Berarti kan Bu Ibu tidak buatnya sendiri nih, Bu Juli nggak sendiri nih berarti kerjaannya gitu kan. Ada orang lain yang juga akan mhm, Bu Juli libatkan dalam pembelajaran Ibu begitu ya Bu ya. Siapa iya. tuh Bu kira-kira yang mau Ibu libatkan selain laborannya? Kalau posisi di kelas ya Bu, mungkin nanti saya akan minta bantuan. Ada di sekolah saya, namanya Pak Irwan. Pak Irwan itu adalah salah satu operator terbaik di sekolah kami. Jadi memang beliau itu lebih canggih dibandingkan saya mengenai IT. Jadi nanti rencana saya ketika saya membuat video-video, nanti saya akan diskusi sama Pak Irwan tersebut. Kira-kira kalau ini ditampilkan apakah beliau bisa membantu seperti itu kan Bu, itu untuk di kelas. Nah nanti sekali-sekali kebetulan nih Bu, materi di kelas saya pada sekarang-sekarang ini itu kan membahas masalah poster Bu. Saya kan ngajar bahasa Indonesia. Nah saya ingin tuh nanti bekerja sama dengan lab laboran, lab komputer, gimana nih anak-anak bisa tidak mendesain sebuah poster. Jadi kalau yang kita lihat-lihat sebelumnya di proses pembelajaran kan anak-anak hanya disediakan karton, mereka membuat melukis poster atau mendesain poster melalui tulisan seperti itu. Tapi ini ide saya mudah-mudahan bisa terwujud. Nanti saya akan bekerja sama dengan lab komputer Mhm. melalui itu Bu, melalui komputer tadi. Jadi mereka bisa juga mempelajari bagaimana cara mendesain, Iya. melalui aplikasi Canva, seperti Heeh. itu Bu, Jadi masuklah materi dengan, kegiatan yang akan saya lakukan nanti, gitu. Dengan gadget tadi ya, berarti media Iya pembelajarannya, kemudian juga memasukkan dunia digitalisasi dengan anak-anak nantinya akan menggunakan gadget mereka masing-masing gitu ya Ibu ya. iya Kemudian ini dong nanti saya dikabari kalau misalnya pelaksanaan pembelajarannya sudah mau dimulai. Dan ini saya mau buat loh ini hari ini di kelas 8D. Boleh dong sayanya ditawarin untuk Bu tuh. boleh Bu, boleh. Nanti kalau seandainya proses pembelajarannya itu yang mudah-mudahan ya Bu terlaksana dengan baik. Nanti Ibu bisa mengunjungi di sekolah saya, melihat langsung secara faktanya seperti apa, mengenal siswa tadi yang bernama Sultan dan Putra. Mudah-mudahan ya keinginan saya dan harapan saya dengan melakukan Iya, tadi yang saya bicarakan kepada penasaran Ibu ya karena saya kan terlaksana Bu yang dengan mana sih baik. anaknya gitu kan. Iya, seperti itu, gitu, Bu. Sehingga nanti saya dapat kabar yang baik, saya bisa datang ke tempat Ibu untuk melihat-lihat nih sambil jalan-jalan melihat-lihat, oh ini loh pembelajaran, bisa jadi inspirasi juga. Uh, Gimana nih perasaan Ibu setelah melakukan refleksi dengan saya ini? Kita Perasaan kan udah saya curhat-curhatan ini, begitu kan? Gimana? iya, Aduh, akhirnya nih kita juga curhat gitu. hmm. Memang jarang-jarang ya, Bu, karena saya lihat kan, Bu Dian ini sibuk, jadi ketika saya mau mendekati, aduh mengganggu nggak ya, seperti itu. Jadi ketika saya bisa ada waktu bersama Bu Dian ini untuk menceritakan permasalahan saya, perasaan saya itu sangat lega sekali, alhamdulillah. Saya sangat bersyukur Bu Dian memberikan motivasi, memberikan ibaratnya, Mm. eee, masukan-masukan juga yang baik untuk saya nanti, seperti itu. Dan lega sekali alhamdulillah, mudah-mudahan terlaksana, doakan ya Bu. Mhm, seperti itu. Eee, Ibu Bu, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bu Dian atas, sharing-nya selama ini. Oh, kita memang sebenarnya wajib sharing ya kan Bu. Jadi nanti ya kapanpun ada waktu ibunya ada problem gitu. Kalau ngelihat saya luang, ngelihat saya lagi santai boleh kok ibu boleh sharing apa aja tentang sekolah, tentang masalah-masalah yang lain mungkinnya juga kan. Karena
dengan adanya sharing bersama begini kita jadi lebih mengerti, oh ini loh ternyata potensi yang udah saya miliki, ternyata sebenarnya saya juga bisa gitu kan. Cuman saja kurang menyadari saja begitu ya Bu Julia. Bu Juli juga saya berterima kasih karena sudah mau berbagi cerita dengan saya. Ya, terima kasih Ibu, terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Dan jangan bosan-bosan ya Bu Dian, ketika saya bertemu dengan Bu Dian, saya ingin bercerita kembali dengan permasalahan-permasalahan yang lainnya. Boleh ya Bu? Oke Bu Juli. Oke Bu Dian, saya pamit dulu ya Bu Dian, ada kegiatan lanjutan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam. Wah, Bu Juli, rupanya dia sedang ngeteh di sini. Enak kali kayaknya ngetehnya ya. Ini lagi Iya nggak ada Bu. jam ya, Bu Juli? Iya Bu, benar sekali. Lagi kosong saya Bu, tidak ada jam masuk. Bu Dian apa kabar ini? Kabar kabur kayaknya ini. Kabar kabur. Kenapa Heeh, Bu rasanya Dian? mau Kabar kabur. rasanya kemarin kemarin udah ngajar, mulai cepet-cepet kabur aja dari kelas itu. Kenapa Bu Dian? Ada masalah Bu Dian? Ini Bu Juli kosong kayaknya lagi santai. Saya curhat dikit boleh ya? Oh boleh, monggo monggo Bu, silakan. Saya lagi kosong ini, tidak ada Gini, jam mengajar. berarti bersedia dong ya mendengar curhatan saya. Boleh, boleh. Insya Allah bersedia. Ada apa ya Bu? Ada anak tadi waktu saya masuk. Ini sebenarnya bukan yang pertama kalinya sih sebenarnya. Jadi anak ini minggu lalu juga saya masuk di sini dia tuh terlambat. Dan saya ngajar tuh di jam 1-2 kan. Jadi hari ini saya lihat dia udah terlambat lagi. Dan kemarin saya sempat lihat dia juga terlambat di jam pelajaran guru lain gitu kan. Jadi tadi Siapa? saya berpikir ini anak kenapa terlambat gitu kan si Wira. Kenapa dalam 1 minggu ini aja dia udah 3 kali terlambat, 2 kali di jam saya dan 1 kali di jam guru lain gitu. Dan kebetulan juga saya memang wali kelasnya, tuh guru-gurunya pada ngeluh, tuh Bu, ini anak terlambat. Tapi di kelas juga kata guru-gurunya kalau yang masuk di jam-jam riskan gitu, jadi di jam 12, suka tidur gitu. Hmm, siapa namanya Bu? Si Yang telat itu? Wira, iya Oh si Wira. Wira. Jadi dia sering terlambat. Terus kemarin waktu dia sudah terlambat masuk di jam saya kan, yaitu tidur gitu. Ya karena saya hampirin, saya bilang, loh kamu kok tidur? Saya bilang gitu kan. Ini kan bukan jamnya tidur, saya bilang. Ya dia bangun, cuma ya gitu. Kayak kayak mau mau belajar mau nggak gitu loh. Jadi kan saya tambah Kira-kira kesel nih, udah tadi datangnya terlambat gitu kan. Kemudian di dalam juga belajar nggak ngerjain apa yang kita berikan gitu. Gimana nih Bu Juli? jadi si Wira ini sudah datang telat, kemudian sampai di kelas dia tidak mau belajar, tidak ada motivasi. Kira-kira menurut Ibu kenapa ya itu, Bu? Kalau menurut Bu Dian deh, kenapa itu si Wira itu? Kenapa ya? Mungkin apa karena dia kan itu kayak saya lihat-lihat juga saya kemarin pernah tanya sama orang tuanya gitu kan memang anaknya jarang tidur di rumah katanya. Jadi nanti pagi-pagi jam berapa tuh baru jam-jam dia kan tidurnya di dayah nih, dia kan ngaji. Jadi habis ngaji itu habis sholat subuh baru pulang ke rumah gitu. Nah,
Saya sempat tanya, "Kenapa anak usia dia, Bu, dikasih tidur tidak?" Ya, alasannya kan karena ngaji, gitu. Jadi mungkin karena dia ngerasa udah ngantuk, pergi sekolah, sampai sekolah kan nggak semangat tuh dia tuh, jadi ngantuk Hmm. kan. Jadi kalau pelajaran ibu, setiap dia pelajaran ibu, dia memang tidak ada motivasi belajar seperti itu, Bu. Iya, nanti kita kan kalau saya mau ngelihat dia aja, otomatis dong kawan-kawannya yang lain jadi nggak saya perhatiin, kurang perhatian untuk yang lain kan, hanya perhatian saya terfokus ke dianya aja gitu. Sementara kan saya juga harus ngelihat teman-temannya yang lain gitu. Nah, kalau menurut Ibu nih, si Wira tadi kan tidak ada motivasi pada saat Iya, pelajaran Ibu seperti itu. mm-mm. Pernah nggak Ibu tanya seperti itu? Kira-kira menurut Ibu, dia senang nggak dengan pembelajaran Ibu? Ataupun kira-kira anak-anak yang bernama si Wira tadi, atau ada anak yang selain si Wira tadi, kira-kira dia Iya. tertarik tidak dengan pelajaran Ibu? Seperti itu. Ini juga sih Bisa yang jadi. kadang saya ngerasa ini apa karena pembelajaran yang saya ajarkan terlalu sulit, kemudian apa metode yang saya gunakan kurang menarik gitu kan. Jadi saya berpikir apa saya coba buat ice breaking aja ya di awalnya. Jadi biar anak-anak kembali fokus, dia yang nanti awalnya ngantuk, banyak bergerak, mungkin jadi lebih ini kali ya, lebih semangat gitu apa ya. Nah, oh sih, Bu. Jadi dengan ice breaking itu kan bisa menambah motivasi belajar anak ya, Bu. Iya, Kita buat dulu motivasi-motivasi, kemudian kita buat dulu ice breaking kepada anak. Itu bagus sekali ide Ibu. Jadi kalau menurut Ibu ice breaking itu bisa mengangkat motivasi si Wira tadi belajar, ada nggak kira-kira hal iya. yang lain selain ice breaking yang ingin Ibu lakukan Nih, supaya si Wira ini tadi jadi semangat gitu belajarnya? ya. Saya kan kemarin tuh kan udah lihat-lihat juga nih, cari di internet. Saya kayaknya mau mencoba nih anak mungkin karena banyak duduk, jadi bawaannya cuma dengerin kita, jadi bawaannya ngantuk kan gitu kan. Saya mau coba nanti kalau udah ice breaking, mau saya buat pembelajarannya itu, dia kan udah kelas 9 ini pembelajarannya materinya masuk ke bangun ruang sisi lengkung kan. Jadi saya rencana nanti mau buat buku pop up sebagai media pembelajarannya. Jadi nanti di sini buku pop-up itu anak-anak yang buat gitu kan, anak-anak yang buat. Jadi anak-anak bisa menggunting, bisa menempel, bisa menggambar gitu. Jadi mereka nggak hanya duduk tapi boleh berdiri begitu kan, bisa menggunting, bisa gerakin tangan, bisa gerakin kaki. Apa saya berpikir mungkin ini nanti dengan seluruh anggota badan dia yang bergerak, jadi kemauan untuk tidur dia berkurang. Nah, mungkin seperti itu rencana saya, gitu. Jadi Ibu ingin menggunakan media pop-up tadi, ya seperti itu ya Bu. Nah, Ya, kira-kira selain media pop-up tadi, ada nggak yang lain media yang ingin Ibu berikan kepada anak tersebut? media yang lain yang saya berikan mungkin nanti saya gunakan video pembelajaran ya mungkin. Karena kan dengan anak-anak memperhatikan video gini loh cara membuat buku pop up ini loh hasilnya. Jadi kalau anak-anak udah ngelihat hasil, oh ini ya ternyata buku pop up itu buku yang udah sering kita lihat. Hari ini kita mau coba buat untuk materi matematikanya gitu. Hmm, bagus itu Bu. Jadi kalau saya simpulkan, Ibu membuat media pop-up kemudian menampilkan video-video pembelajaran seperti itu Bu ya. Jadi yang bisa Iya, membuat si Wira itu lebih semangat lagi seperti itu iya, ya. saya maunya gitu. Saya pun Hmm. sebenarnya tertarik dengan apa namanya diseminasi Ibu minggu lalu. Berapa minggu yang lalu itu ya yang budaya positif kan ada menerapkan segitiga restitusi. Jadi kalau tadi Hmm. saya mau nerapkan dia untuk di kelas,
saya mau terapkan juga nih segitiga restitusinya untuk pribadi dia gitu. Jadi kalau pribadinya udah berubah, mau saya kan juga di dalam kelas juga ikut berubah gitu. Nah, itu ide yang bagus, Bu. Bagus sekali. Karena kan sesuai ya dengan proses belajar kita di guru penggerak ini ada yang namanya segitiga restitusi. Jadi Ibu bisa menerapkan kepada si Wira itu gitu, Bu. Iya. Seperti itu. Nah, kira-kira nih Bu, eh, kapan Ibu mulai merealisasikan semua itu? Yang mulai Ibu ingin melaksanakan, Ibu aplikasikan kepada Ya. si Wira khususnya kepada anak-anak yang lain. Kalau untuk buat tadi buku pop up-nya, saya nanti rencana di pertemuan selanjutnya mau saya buatkan di hari Kamis itu kan mau saya buat. Jadi nanti di situ saya sekarang lagi merancang dulu nih. Nanti baru saya terapkan di ke anak-anak. Kalau untuk penerapan segitiga restitusinya, saya rencana akan buat segera mungkin nih. Besok akan saya panggil dia di jam istirahat gitu kan. Mau saya panggil, jadi saya ajak ngomong berdua gitu. Apa sih sebenarnya permasalahan yang dihadapi Wira? Kenapa dia bisa terlambat? Gitu, Bu. Oh, bagus itu, Bu. Jadi lebih cepat lebih baik seperti itu ya, Bu. Nah, sebenarnya kalau saya ingin ngomong ini ya, sebenarnya Bu Dian ini sudah bisa menyelesaikan loh permasalahan Ibu sendiri. Jadi seperti itu. Makanya dengan tadi saya pancing pertanyaan-pertanyaan seperti itu, Ibu bisa mengambil kesimpulan seperti itu. Apa yang akan Ibu laksanakan nanti ke depannya, kemudian apa yang ingin Ibu lakukan agar si Wira ini tadi bisa lebih termotivasi belajar di kelas dan tidak mengantuk seperti itu ya, Bu. Iya, Nah, dia. kira-kira nih, Bu, Heeh. ya, kemudian siapa kira-kira yang akan membantu Ibu dalam pelaksanaan ini? Mungkin di sini kan saya memerlukan infokus, jadi saya nanti akan berkonsultasi dengan apa namanya kepala tata usaha untuk saya di tanggal sekian jam sekian akan menggunakan infokus gitu kan. Jadi biar nanti tidak diberikan kepada guru yang lain gitu, Bu. Kemudian juga saya nanti Hmm, akan meminta juga apa namanya informasi lah, akan menggali sedikit informasi dari teman terdekatnya si Wira tentang bagaimana sih sebenarnya kalau dia sedang ada di dayah itu gitu. bagus itu, Bu. Jadi nanti Ibu bisa sekalian sharing ya, Bu. Sharing bersama gitu. Bagaimana Ibu bisa melaksanakan kok apa kolaborasi, kemudian Ibu bisa bisa berceritalah sedikit banyak gitu, mengetahui Iya, bagaimana si Wira itu seperti itu ya, benar Bu. benar benar. Iya, Bu. Itu juga memang Nah, jadi maksud saya. gimana? Nah, gimana jadi perasaan Ibu sekarang? Setelah Ibu bercerita, setelah Ibu sudah menemukan sendiri solusi permasalahan yang Ibu hadapi, bagaimana nih perasaan Ibu sekarang? Awalnya mungkin saya kalau sebelum curhat ini kan ngerasa kayak bingung ya. Bener nggak ya nanti kalau saya terapkan kayak gini, sesuai nggak ya gitu. Tapi setelah ada saya refleksi, saya curhat sama Bu Juli rasanya, waduh, berarti ada yang menyadarkan saya bisa loh ini dibuat seperti ini gitu kan. Saya sebenarnya punya potensi membuat pembelajaran lebih baik, cuman mungkin selama ini saya hanya kurang berani saja gitu, kurang mau explore diri aja gitu. Makasih loh Bu Juli nih. Ini saya kayaknya udah ngerepotin Bu Juli ya kan. Menambah-nambahkan masalah aja ini ya kan. Paham? Oh, enggak loh, sama sekali enggak. Saya merasa ikut senang gitu. Dengan begini kan kita bisa berbagi, kita bisa sharing tentang permasalahan kita gitu. Tanpa kita sadari ya, Bu. Ketika Ibu memiliki permasalahan, Ibu cerita ke saya, Ibu juga sebenarnya mampu dan bisa menyelesaikannya sendiri gitu. Cuma kan mungkin kita sama-sama butuhlah Iya, bercerita, butuhlah sharing iya, gitu. teman Mungkin dengan ngobrol ya dengan Bu ya. ini
Iya, seperti itu. Mungkin dengan ini kan, Bu, apa yang sudah Ibu ceritakan tadi, perasaan Ibu jadi lega, Ibu jadi bersyukur, kemudian Ibu sudah Mhm, bisa menemukan solusi, itu kan sudah hilanglah beban pikiran seperti itu yang tadinya kita rasakan, iya seperti itu ya, Bu. Alhamdulillah iya. saya pun ikut senang, Bu, Ibu bisa menyelesaikan permasalahan Ibu sendiri, seperti itu. Makasih banyak loh Bu Juli udah mau dengerin saya, udah mau memberikan saya tentang, "Oh ini loh potensi yang udah saya punya," gitu. "Ini loh yang bisa saya buat terhadap anak-anak," begitu. Nanti kapan-kapan kalau misalnya saya ada masalah kalau ada masalah lagi bisa dong curhat lagi. Oh boleh Bu, monggo silahkan. Karena saya sangat senang sekali. Saya ada ibaratnya kita bisa lebih banyak bercerita seperti itu ya Bu. Nanti kalau ada waktu luang, Ibu nanti jumpai saya. Begitu juga sebaliknya. Nanti kalau saya pun punya permasalahan, saya bisa bersharing kepada Iya, Ibu Dian seperti itu. Sama-sama lah kita ya Bu, boleh. seperti itu. Boleh, Uh, nanti saya kabari ya kalau misalnya pembelajaran yang saya katakan tadi saya sudah terapkan di dalam kelas ya, biar nanti saya minta lagi nih masukannya sama dari Bu Juli nih, mana yang sudah baik, mana yang butuh perbaikan. Boleh Bu, nanti uh, kapan ya Bu? Kira-kira itu nanti Ibu kabari saja, saya akan datang ke Oke? sekolah, kemudian saya mengunjungi. Saya juga pengen lihat itu si Wira itu orangnya seperti apa gitu. Mana tahu ya kan. Saya, Bener bener saya bener melihat bener. dia kemudian melakukan pendekatan seperti itu gitu. Nanti kita atur saja kapan ada waktu ya saya mau berkunjung ke sekolah Ibu gitu. Di sini saya mengucapkan selamat kepada Bu Dian, sukses terus, pokoknya tetap semangat Amin. apapun yang ada kondisi di sekolah kita, permasalahan yang kita hadapi, itu mudah-mudahan bisa terlaksana dan terselesaikan dengan baik. Seperti itu ya, Bu. Iya, terima kasih ya Bu Juli. Ini kebetulan saya ada kelas juga ini. Jadi saya izin pamit dulu ya Bu Juli. Terima kasih loh udah Oh, boleh, Mbak. ngobrol-ngobrol hari ini. Boleh, boleh, Bu Assalamualaikum Dian. Bu Juli. Waalaikumsalam, Bu Dian.